Halo semua, nama aku Dian Anggita Silalahi dengan NPM 22120114886 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum S1. Kali ini aku bakal ngejelasin materi apa aja yang udah disampaikan dari PKKMB hari pertama sampai hari yang terakhir. Selamat menyaksikan. Hari pertama, PKKMB tingkat Universitas Lampung. Pemateri pertama disampaikan oleh Bapak Yusriandi Y. SIK Magister Media Komunikasi dengan materi Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital dengan pokok bahasan 1. Undang-Undang ITE 2. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya 3. Tips dan trik terhindar dari jeratan hukum ITE. Pemateri kedua dilanjut dengan Dr. Susetya Herawati ST MSI dengan materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan dengan pokok bahasan 1. Apa itu bullying? 2. Tempat biasanya terjadi bullying 3. Jenis-jenis bullying. Pemateri ketiga atau terakhir disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj dengan materi mahasiswa dalam perspektif keagamaan dengan pokok bahasannya tujuan dari pembangunan karakter mahasiswa dan peran atau fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai keindonesiaan. Lanjut, hari kedua PKKMB tingkat Universitas Lampung. Pemateri awalnya disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS. Materinya mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pokok bahasannya meliputi 1. Latar belakang visi Indonesia 2045 2. Pilar visi Indonesia 2045 3. Tantangan visi Indonesia 2045 4. Indikator profil pelajar Pancasila dan yang terakhir 4. Program kebijakan Kementerian Kampus. Pemateri selanjutnya yang kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes SPKKLP dengan materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen dan kampus sehat. Pokok bahasannya yakni 1. Pengertian lingkungan hidup 2. Permasalahan lingkungan hidup di dunia dan Indonesia. Yang ketiga, 4 cara pengelolaan lingkungan hidup, dan yang terakhir, program kampus sehat. Pemateri 3 disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI dengan materi Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Pokok bahasannya yaitu 1. Arti mahasiswa ideal 2. 4 tipe mahasiswa 3. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang keempat, 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Pemateri keempat disampaikan oleh Bapak Profesor Suharso, PhD. Materinya mengenai perguruan tinggi di era global 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pokok materinya meliputi 1. ICT Staging Universitas Lampung 2. Apa saja tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID, terutama di perguruan tinggi 3. Infrastruktur yang dimiliki Universitas Lampung. Dan yang terakhir, lisensi software dan SSO. Hari ketiga PKKMB atau hari pertama PKKMB tingkat Fakultas Hukum. Pemateri Dr. Rudi Natamiharja SH DEA dengan materi Sistem Perkuliahan dan Pembimbingan Akademik. Pokok bahasannya meliputi 1. Sistem Perkuliahan S1 dan yang kedua Aplikasi Pelaksanaan Siklus Perkuliahan atau SIAKADU. Pemateri kedua dilanjut dengan Ibu Yulianeta SH MH
dengan materi sarana dan prasarana Fakultas Hukum. Pokok bahasannya meliputi 1. Subbagian umum, 2. Subbagian keuangan, dan yang terakhir pengenalan sarana dan prasarana mulai gedung A sampai fasilitas papan panjat Fakultas Hukum Unila. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Depri Liber Sonata SH.MH. Materi pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum. Pokok bahasannya yaitu ruang lingkup pelayanan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum. Hari keempat PKKMB tingkat fakultas atau hari terakhir PKKMB Universitas Lampung. Pemateri awalnya disampaikan oleh Bapak Irjen Polisi Dr. Hukum IK Edwin SIK SH MH MM. Materinya mengenai motivasi belajar. Pokok bahasannya dimulai dari 1. Contoh studi kasus, yaitu apa hubungannya pohon yang roboh dengan tetangga, dan yang kedua motivasi yang mengenai jangan sombong atas apa yang kita miliki dan jadilah seseorang yang bermanfaat. Kemudian sebagai mahasiswa kita harus bisa berpikir berdasarkan fakta dan logika yang ada. Pemateri selanjutnya atau pemateri kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Evi Kurniawati. Materinya mengenai Poliklinik Fakultas Hukum. Pokok materinya meliputi 1. Pemindahan kepesertaan BPJS ke Poliklinik Fakultas Hukum, 2. Fasilitas Poliklinik, dan yang ketiga menyarankan untuk mendownload aplikasi di mobile JKM. Di akhir acara diakhiri dengan penampilan UKM yang ada di kampus Fakultas Hukum Unila, meliputi 1. Badan Eksekutif Mahasiswa, 2. UKM Manusa, 3. Hima Perdata, 4. UKM Peristiwa, 5. Hima Pidana, dan sebagainya.